Halo desainer, jumpa lagi di channel by Design. Oke, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar kontes desain di designhell.com. Nah, mungkin kontesnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Tapi kali ini saya akan bahas khusus di tahun 2024 dan akan saya bahas lebih detail lagi seputar cara daftar, kemudian cara ikut kontesnya, dan kemudian gimana setting pembayaran di designhell.com ini. Oke teman-teman, simak terus ya, jangan pernah skip. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun baru tahu channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari channel by Design. Oke teman-teman, kita langsung mulai videonya ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa akan ada intro yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman semua, jumpa lagi di channel by Design. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas kontes desain lagi ya. Tepatnya di video kali ini saya akan kembali membahas kontes desain designhell.com ya. Di tahun 2024 ini ya. Ini adalah tutorial baru yang akan saya berikan di video kali ini. Dan mungkin di video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas seputar kontes desain di sini. Tapi di sini saya akan coba jelaskan lebih lengkap dan lebih detailnya ya untuk kontes di 99design.com ini. Untuk kontes di designhell.com. Nah, ketika teman-teman membuka situsnya, ini adalah situs kontes designhell.com ya. Kita bisa lihat di sini kita bisa mengikuti berbagai macam jenis kontes desain yang bisa kita ikuti ya. Ada kontes desain flyer, ada kontes desain brand identity, advertising, packaging, label, website and app, social media, illustration and art, book and magazine, clothing, merchandise, dan lain sebagainya. Di sini ketika kita sorot ke salah satu kategori, maka akan tampil kategori tambahan ataupun subkategori yang bisa kita ikuti juga ya. Misalkan kita klik pada bagian website and app, kita bisa memilih banner ad design, blog design, app icon design, mobile app, website design, dan landing page ya. Pada kategorinya itu ada subkategori lagi teman-teman. Jadi banyak sekali desain-desain yang bisa kita ikuti ya, sesuai dengan apa yang kita bisa teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat di kontesnya itu banyak sekali teman-teman ya, tidak hanya 1-2. Tapi kontesnya tuh keren banget lah di sini ya. Ada banyak kontes yang bisa kita garap teman-teman ya. Dan ini misalkan kita mau butuh bantuan, kita juga bisa klik pada bagian help and supportnya. Nanti akan diarahkan ke situsnya ataupun ke alamat email. Nah, kita bisa lihat ya di sini teman-teman. Kalau misalnya kita mau ikut kontes yang ini, misalkan stationery design, kita klik. Nah, maka akan diarahkan ke halaman desain-desain tentang berhubungan dengan stationery ya. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa lihat sekali ya kontes-kontesnya, dan di sini hadiahnya juga banyak banget teman-teman. Hadiahnya saya terus terang banyak banget, lebih banyak dari kontes di Nandrian Design. Di sini ada sampai $700 ya, ada 199. Kalau ini sama ya, hadiahnya saya sama kayak di Nandrian Design, $199 ya. Misalkan kita mau join ya, caranya bagaimana? Untuk joinnya teman-teman tinggal klik di bagian sini teman-teman, di bagian login or join now. Nah, kalau kita belum punya akun, kita bisa klik pada bagian join now. Bila kita sudah punya akun, nah kita tinggal klik pada bagian login ini ya. Nah, karena kita belum punya akun ya, kita bisa klik pada bagian join now di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini akan diarahkan ke situs ataupun form untuk mengisi data kita teman-teman, seperti email, kemudian password, dan captcha-nya. Nah, di sini kita isikan saja email kita, misalkan ya, pejuang dolar, misalkan ya, pejuang kontes ya, @gmail. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kita isikan passwordnya apa. Nah, passwordnya kalau bisa terdiri dari huruf, karakter, dan angka ya teman-teman ya. Jadi ngacak, tapi usahakan passwordnya juga mudah diingat ya, agar teman-teman nanti kalau misalkan login nggak kesulitan ya, dan mudah mengingatnya. Dan kalau bisa password ini teman-teman catat di HP ataupun di kertas ya teman-teman ya. Kita isikan misalkan, nah misalkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita bisa isikan I am customer ya. Kalau misalkan kita jadi customer ataupun klien, kita pilih yang atas ya. Tapi kalau kita pilih seorang desainer ya ataupun freelancer, kita pilih yang I am designer ya. Jangan lupa Ini jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai salah ya, karena kalau salah nanti kita
bakalan nggak bisa ikut kontes kalau kita pilihnya yang atas ya. Tapi kita harus pilih yang bawah. Kemudian di sini kita pilih I am not robot ya, seperti ini. Kemudian nanti seperti biasa karena ada Asian Captcha seperti ini, kita klik ya yang kayak gini teman-teman, verify seperti biasa. Kemudian jangan lupa kita klik pada bagian sign up. Nah, selain menggunakan email ya, kita juga bisa membuat akun menggunakan akun Facebook dan akun Gmail ataupun akun Google ya. Nah, kalau kita mau daftar menggunakan Google ya, kita tinggal klik di bagian sini yang di bagian logo Google. Kalau misalnya kita pilih yang Facebook ya, kita pilih yang akun Facebook ya. Nah, di sini saya akan coba login menggunakan akun Google saja teman-teman ya. Oke, kita klik langsung bagian login. Nah, kita dulu login passwordnya apa. Kita akan coba masuk dulu ke akun desainer saya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan menu-menunya apa saja yang tersedia di desainer ini. Nah, kita sudah masuk ke halaman dari desainer.com ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada keterangan ya. Get started, explore, upload, dan community, dan juga ada help ya. Nah, di sini kita bisa mengikuti berbagai macam jenis kontes ya yang bisa kita ikuti. Ada poster desain, ada kontes logo, ada kontes flyer, ada kontes UI UX, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalkan mau ikut kontes di sini, kita bisa klik pada bagian desain kontes ya. Kita klik di bagian explore teman-teman. Nah, kemudian kita klik di bagian desain kontes ya. Oke, nanti akan diarahkan ke halaman baru ataupun ke halaman dari situs dari desainhell.com ya. Nah, di sini ada tersedia banyak sekali kontes yang bisa kita ikuti ya teman-teman ya. Ada Revelation Book Cover Design, ada Full Construction Website Design, Religious Logo Design, New Landscape. Kita bisa lihat ya di sini kontesnya banyak sekali teman-teman. Dan hadiahnya pun sangat beragam ya. Ada yang $300, ada yang $187, ada yang $200, dan ada $166. Dan di sini kita bisa ikuti kontes-kontes yang kita mau ya. Nah, untuk jenis industrinya pun beragam ya di sini. Kita bisa lihat di sini jenis industrinya itu ada abstrak, accounting, finansial, agrikultur, airline, animal and pet, dan masih banyak lagi. Kalau kita scroll ke bawah nanti di sini muncul banyak sekali jenis-jenis perusahaan yang bisa kita ikuti kontesnya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada kontes tipe seperti di Ninja Design ya. Ada kontes yang normal dan ada kontes yang tertutup ataupun terkunci ya. Kemudian di sini juga ada kontes guaranteed dan kontes yang tidak bergaransi ya. Kemudian ada kontes private dan kontes yang terbuka ya. Kemudian di sini ada jenis pro kontes dan juga ada non pro kontes ya. Nah, nanti teman-teman bisa filter ya. Di sini kita bisa menerapkan filter teman-teman. Kita filter kontes-kontes yang bisa kita ikuti saja ya. Jadi tidak sembarang kita bisa mengikuti kontes di sini. Karena di sini ada keterangan non pro kontes dan non pro kontes. Kalau pro kontes berarti kita tidak bisa mengikuti ya, karena di sini yang ikut itu hanya bisa yang levelnya sudah pro ataupun sudah tinggi ya. Nah, kalau misalkan kita ikut pilihnya yang non pro kontes, kita bisa ikut dengan akun baru teman-teman ya, ataupun akun yang baru dibuat pun kita bisa ikut ya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah menuju ke halaman ini, berarti kita bisa ikut kontesnya. Tapi kalau yang kayak tadi ya, yang kayak ada kayak tangan kriteria itu kita nggak bisa ikut ya teman-teman ya, karena itu yang bisa ikut cuma akun-akun yang sudah pro aja ya. Jadi akun-akun yang baru bikin ataupun akun yang masih beginner itu nggak bisa. Nah, kita coba ikuti kontes-kontes yang kayak gini aja teman-teman. Nah, ini kayak gini teman-teman ya. Ini kontesnya masih 3 hari lagi. Ini kita bisa ikut ya. Nah, di sini pun untuk briefnya itu sama kayak di brief di 99 Design ya. Hampir mirip sekali dengan kontes yang ada di 99 Design. Di sini ada design brief, ada and then ada fact-nya, ataupun kita bisa tanya jawab di sini teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui desainernya yang ikut siapa saja ya. Kita bisa klik di sini. Nah, teman-teman pastikan mencoba kontes di sini ya, di desainer ini. Bagi teman-teman yang belum tahu ataupun belum pernah garap, silakan garap. Dan bagi teman-teman yang sudah tahu, mungkin ya sudah cukup di skip saja video kali ini ya. Kemudian di sini cara ikut kontes bagaimana bang? Nah teman-teman,
klik di bagian sini ya, di bagian submit design ya. Teman-teman wajib tahu ya, di sini kita cuma bisa mengupload 4 entry ataupun 4 desain saja. Kita nggak bisa mengupload banyak desain di sini ya, karena di sini itu dibatasi teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya, ada keterangan submit design 0/4. Artinya kita cuma bisa mengupload 4 desain, ataupun kita diberikan kesempatan cuma bisa mengupload 4 desain, tidak boleh lebih dan tidak bisa lebih ya teman-teman ya. Kita klik di bagian sini submit desain. Nah, nanti akan ada muncul halaman baru lagi untuk submit desainnya ya. Di sini ada keterangan ya, desain add-onnya apa misalkan. Nah, kita close saja tadi ya. Nah, you can submit 4 desain di kontes ini. Nah, kemudian di sini kita scroll ke bawah. Kita bisa menguploadnya di bagian sini teman-teman, upload desain. Dengan kriteria filenya itu yang diperbolehkan adalah file JPEG, file PNG, dan file GIF ya. Dengan ukuran filenya maksimum 8 MB. Kemudian untuk ukurannya kita bisa mengatur 500 pixel kali 500 pixel dengan resolusinya 300 dpi. Kemudian di sini kita bisa menggunakan background transparan ataupun background putih ya teman-teman ya. Ini terserah teman-teman yang mana. Nah, ini adalah contohnya teman-teman kayak gini. Ini logo di background putih, logo di bagian image, dan logo kombinasi teman-teman. Di sini pakai logo putih dan di sini juga pakai mockup. Jadi dua-duanya ya teman-teman ya. Di sini sudah ada contohnya, pokoknya mudah banget ya nanti teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengisikan deskripsi ya. Deskripsi ini kalau bisa sesuai dengan logo yang teman-teman buat, logo yang teman-teman buat ya. Jangan sampai teman-teman salah mengisikan deskripsi ya. Kita bisa isikan filosofi logo kita apa, maksud dan tujuannya apa, kemudian warna yang kita gunakan, konsepnya seperti apa, kita bisa tulis di bagian deskripsi ini. Kemudian jangan lupa untuk centang pada bagian term and condition seperti ini. Kemudian jika kita sudah mengisikan semuanya, kita bisa klik di bagian submit design ya. Nah, caranya seperti itu ya untuk cara mengupload ataupun cara submit design di desainhal.com. Nah, kemudian untuk cara pembayarannya ataupun setting pembayarannya bagaimana Bang? Nah, untuk setting pembayaran kita klik di bagian my account setting ya, di sini kita klik. Nanti akan di bagian nanti kita akan dibawa ke bagian pengaturan akunnya. Nah, kemudian di sini kita bisa setting alamat pembayaran kita ataupun alamat akun kita ya teman-teman ya. Kita klik di bagian earning. Di sini kita klik di bagian earning ya. Kemudian kita klik di bagian withdrawal method ya. Di sini kita klik withdrawal method. Nah, nanti itu akan ada 4 pilihan teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan metode pembayaran PayPal ya. Kemudian kita bisa menggunakan Payoneer, Skrill, dan juga credit card ya. Tapi untuk kali ini ataupun pada waktu ini kita cuma bisa withdraw ataupun memindahkan akun kita ataupun men-setting akun kita menggunakan PayPal saja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau pakai Skrill, Payoneer ataupun credit card itu belum bisa ya. Karena ini fiturnya belum tersedia. Kita cuma bisa menggunakan PayPal saja ya. Nah, di sini untuk PayPal-nya itu minimumnya adalah $50 teman-teman ya. Minimum payout ataupun minimum pembayaran yang bisa kita tarik. Lebih dari itu nggak bisa ya teman-teman ya. Karena ya mungkin aturan di sini seperti itu ya mungkin ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita setting akun pembayaran kita ataupun setting akun PayPal kita ya. Nah, misalkan kita belum punya akun, kita tinggal klik di bagian create an account. Nanti akan diarahkan ke halaman PayPal untuk membuat akun PayPal ya. Kemudian jangan lupa, misalkan kita sudah punya akunnya, kita tuliskan alamat akun PayPal kita apa, misalkan di sini apa. Kemudian jangan lupa kita konfirmasi ataupun kita tuliskan ulang alamat akun PayPal kita. Kemudian setelah itu kita tinggal klik di bagian save ya. Nah, itu adalah cara mengatur alamat pembayaran ataupun alamat withdrawal kita di desainhal.com ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk cara-cara ikut kontes di desainhal.com, cara daftarnya dan cara setting pembayarannya. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.